semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan bab 6 anggaran perusahaan terkait dengan materi anggaran tarif biaya overhead pabrik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Megi Agis Nurhaliza dan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Indra Cipta Wijaya, yang kedua ada Ade Bayu Aji, yang ketiga ada Ismi Isati, yang keempat ada Robiatul Ayu Hasana, dan yang terakhir ada Sugesti Ningrum. Oke, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya, Indra Cipta Wijaya. Yang pertama ada anggaran tarif biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang. Sedangkan biaya overhead pabrik merupakan biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses produksi, kecuali biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Oke, next. Tarif BOP diperlukan dalam rangka penentuan harga pokok produksi sumber data untuk menyusun anggaran tarif biaya overhead pabrik. Adalah data pada perusahaan produksi dan dasar pembebanan BOP kepada produk. Tarif BOP bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk rumusnya bisa dilihat di bawah ini. Ya, teman-teman sudah paham ya mengenai konsep anggaran tarif BOP. Untuk lebih jelasnya, kelompok kami akan membahas kasus 1 modul halaman 79. Berdasarkan anggaran produksi dan anggaran tenaga kerja langsung, PD Harapan tahun 2018 kuartal 3 diketahui PD Harapan memproduksi satu jenis produk yaitu kecap. Manajer berasumsi bahwa angka standar pada masing-masing bagian produksi adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ya tabel yang pertama. Untuk daerah Jakarta bagian 1 terdapat 4 DMH, bagian 2 6 DMH, bagian 3 3 DMH. Untuk daerah Bandung bagian 1 2 DMH, bagian 2 4 DMH, sedangkan untuk bagian 3 1 DMH. Biaya overhead yang akan timbul pada masing-masing bagian diperkirakan sebagai berikut. Kita lihat tabel yang kedua. Pada bagian produksi 1, biaya overhead diperkirakan sebesar Rp15.400. Sedangkan untuk bagian produksi 2 sebesar Rp11.060. Untuk bagian produksi 3 sebesar Rp8.000. Next. Ya, kami akan membahas bagaimana sih perhitungan anggaran produksi. Perhitungan anggaran produksi untuk daerah Jakarta, rencana penjualannya sebesar 904,2 ditambahkan dengan rencana tingkat persediaan akhir sebesar 540 sehingga totalnya 1444,2. Lalu kita kurangkan dengan rencana persediaan awal sebesar 600 sehingga total anggaran produksi untuk daerah Jakarta sebesar 844,2. Selanjutnya untuk perhitungan anggaran produksi daerah Bandung, rencana penjualan sebesar 602,8 ditambahkan dengan rencana tingkat persediaan akhir sebesar 610 sehingga totalnya 1212,8. Lalu kita kurangkan dengan rencana persediaan awal sebesar 550 sehingga total anggaran produksi untuk daerah Bandung sebesar 662,8. Selanjutnya kita akan menghitung bagaimana sih tingkat kegiatan. Untuk perhitungan bagian produksi di daerah Jakarta, rumusnya anggaran produksi dikalikan dengan angka standar. Untuk daerah Jakarta, 844,2 dikalikan angka standarnya 4 DMH sehingga totalnya 3.376
DMH. Untuk daerah Bandung, 662,8 dikalikan angka standarnya 2 DMH sehingga ketemu 1325,6 DMH. Untuk tingkat kegiatannya penjumlahan ya, dari bagian produksi 1 untuk daerah Jakarta ditambahkan daerah Bandung, sehingga 3376,8 ditambahkan dengan 1325,6, sehingga tingkat kegiatan pada bagian produksi 1 sebesar 4702,40. Selanjutnya untuk bagian produksi kedua, perhitungannya untuk daerah Jakarta 844,2 dikalikan angka standarnya 6 sehingga ketemu 5065,2. Selanjutnya untuk daerah Bandung 662,8 dikalikan angka standarnya 4 sehingga totalnya sebesar 2651,2 DMH. Sehingga untuk tingkat kegiatan bagian produksi 2 sebesar 7716,40. Selanjutnya untuk bagian produksi 3 perhitungannya 844,2 dikalikan angka standarnya 3 sehingga totalnya 2532,6. Untuk daerah Bandung 662,8 dikalikan angka standarnya 1 sehingga totalnya 662,8 DMH. Untuk tingkat kegiatan pada bagian produksi ketiga jumlahnya sebesar 3195,40. Next. Kita diminta untuk buatlah anggaran tarif BOP PD Harapan pada tahun 2018 kuartal ketiga. Kita akan menghitung tarif biaya overhead atau overhead rate bagi masing-masing bagian produksi. Tarif BOP bagian produksi pertama yaitu biaya overhead bagian produksi sebesar Rp15.400. Di sini kita tidak ada DRH atau Direct Reparation Hours, sehingga pada alokasi biaya overhead bagian jasa kita kosongkan, sehingga jumlah BOP-nya sebesar Rp15.400. Sedangkan untuk tingkat kegiatannya sebesar 4.702,4. Rumus tarif BOP-nya masih ingat kan ya? Jumlah BOP dibagikan dengan tingkat kegiatan. Rp15.400 dibagi 4.702,4 sehingga tarif BOP bagian produksi 1 sebesar 3,27. Selanjutnya untuk bagian produksi yang kedua, biaya overhead bagian produksi sebesar Rp11.060. Pada alokasi biaya overhead bagian jasa kita kosongkan, sehingga jumlah BOP sebesar Rp11.060. Untuk tingkat kegiatan sebesar 7.716,4. Tarif BOP-nya 11.060 dibagikan dengan tingkat kegiatan 7.716,4 sehingga tarif BOP bagian produksi kedua sebesar 1,43. Selanjutnya untuk bagian produksi yang ketiga, biaya overhead bagian produksi sebesar Rp8.000, alokasi biaya overhead bagian jasa kita kosongkan, sehingga jumlah BOP-nya sebesar Rp8.000. Untuk tingkat kegiatannya sebesar 3.195,4. Sehingga tarif BOP-nya pada bagian produksi ketiga 8.000 dibagi 3.195,4 sehingga ketemu totalnya 2,5. Next. Ya, selanjutnya kelompok kami akan membahas terkait kasus 2 modul halaman 80. Berdasarkan anggaran produksi dan anggaran tenaga kerja langsung PT Bersama periode Januari 2019. Buatlah anggaran BOP PT Bersama jika diketahui PT Bersama memproduksi satu jenis produk yaitu biskuit.
Manajer berasumsi bahwa angka standar pada masing-masing bagian produksi adalah sebagai berikut. Pada daerah Jawa, quality controlnya sebesar 5 DMH, pada bagian operasional sebesar 4 DMH, dan pada bagian packagingnya sebesar 2 DMH. Sedangkan untuk daerah Bali, quality controlnya sebesar 3 DMH, operasionalnya sebesar 2 DMH, dan packagingnya sebesar 1 DMH. Pada daerah Batam, quality controlnya sebesar 3 DMH, operasionalnya 2 DMH, dan untuk packagingnya 1 DMH. Biaya overhead yang akan timbul pada masing-masing bagian diperkirakan sebagai berikut. Pada bagian quality control, biaya overhead diperkirakan sebesar Rp1.100. Pada bagian operasionalnya sebesar Rp800, dan pada packagingnya sebesar Rp500. Next. Diminta, kita akan membahas bagaimana sih perhitungan anggaran produksi. Anggaran produksi untuk daerah Jawa, rencana penjualannya sebesar 888, ditambahkan dengan persediaan akhir sebesar 23, sehingga totalnya 911. Lalu kita kurangkan dengan persediaan awal sebesar 35, sehingga total anggaran produksi untuk daerah Jawa sebesar 876. Selanjutnya untuk daerah Bali, rencana penjualannya sebesar 666, ditambahkan dengan persediaan akhir sebesar 33, sehingga totalnya 699. Lalu kita kurangkan dengan persediaan awal sebesar 21, sehingga anggaran produksi untuk daerah Bali sebesar 678. Dan yang terakhir, anggaran produksi untuk daerah Batam, rencana penjualan sebesar 666, ditambahkan dengan persediaan akhir sebesar 30, sehingga totalnya 696. Lalu kita kurangkan dengan persediaan awal sebesar 30, sehingga total anggaran produksi pada daerah Batam sebesar 666. Ya, selanjutnya bagaimana sih perhitungan tingkat kegiatan? Perhitungan pada bagian quality control untuk daerah Jawa sebesar 876 dikalikan angka standarnya 5 DMH, sehingga totalnya sebesar 4.380. Sedangkan untuk daerah Bali sebesar 678 dikalikan angka standarnya 3, sehingga ketemu 2034 DMH. Untuk daerah Batam sebesar 666 dikalikan angka standarnya 3, sehingga totalnya 1998 DMH. Untuk tingkat kegiatan diperoleh dari penjumlahan bagian quality control 3 daerah, yaitu Jawa sebesar 4.380 ditambahkan dengan Bali 2034 dan ditambahkan lagi dengan daerah Batam 1998, sehingga jumlah tingkat kegiatannya sebesar 8.412. Selanjutnya untuk perhitungan bagian operasionalnya untuk daerah Jawa sebesar 876 dikalikan angka standarnya 4, sehingga totalnya 3.504. Untuk daerah Bali sebesar 678 dikalikan 2, sehingga totalnya 1.356. Untuk daerah Batam sebesar 666 dikalikan angka standarnya 2, sehingga totalnya 1.332 DMH. Untuk tingkat kegiatan pada bagian operasionalnya sebesar 3.504 ditambahkan dengan 1.356 ditambah dengan 1.332, sehingga totalnya sebesar 6.192. Selanjutnya untuk perhitungan pada bagian packaging, dari Jawa sebesar 876 dikali angka standarnya 2, sehingga totalnya 1.752 DMH. Untuk daerah Bali sebesar 678 dikalikan angka standarnya 1, sehingga totalnya 678 DMH. Untuk daerah Batam 661 dikalikan angka standarnya 1, sehingga totalnya 666 DMH.
sehingga untuk jumlah tingkat kegiatannya pada bagian packaging sebesar 3096. Next, kita menghitung tingkat kegiatan. Selanjutnya kita akan menghitung tarif biaya overhead atau overhead rate bagi masing-masing bagian produksi. Tarif BOP bagian quality control sebesar 1.100. Di sini kita kosongkan pada alokasi biaya overhead bagian jasa karena tidak menggunakan DRH, sehingga jumlah BOP-nya sebesar Rp1.100. Tingkat kegiatannya sebesar 8.412, sehingga tarif BOP-nya jumlah BOP dibagi dengan tingkat kegiatan, sehingga Rp1.100 dibagikan dengan Rp8.412, sehingga total tarif BOP pada bagian quality control sebesar 0,13. Selanjutnya untuk bagian operasional, biaya overhead bagian produksi sebesar Rp800. Alokasi biaya overhead bagian jasa kita kosongkan sehingga total jumlah BOP-nya sebesar Rp800. Sedangkan untuk tingkat kegiatannya sebesar Rp6.192, sehingga tarif BOP-nya Rp800 dibagikan dengan Rp6.192, sehingga pada tarif BOP pada bagian operasional sebesar 0,12. Dan yang terakhir, untuk bagian packaging, biaya overhead bagian produksi sebesar Rp500. Alokasi biaya overhead bagian jasa kita kosongkan sehingga jumlah BOP-nya sebesar Rp500. Untuk tingkat kegiatannya sebesar 3.096, sehingga tarif BOP-nya Rp500 dibagi dengan 3.096, sehingga tarif BOP pada bagian packagingnya sebesar 0,16. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.